Nah, ada. Ini masih blank, ini kayaknya masih loading. Udah ada belum? Masih blank ini. Oh. Di stop dulu aja mungkin lagi ya. Kita coba di start lagi nih si share screen. Udah ada kan? Oke. Udah. Langsung mulai aja mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang itu materinya itu mengenai HTML atau Hypertext Markup Language. Mungkin ada sedikit pengenalan dulu ya sebelum langsung ke HTML-nya itu nanti kayak gimana gitu. Ada sedikit pengenalan dulu. Jadi sebenarnya HTML itu apa sih? Jadi HTML itu merupakan sebuah hypertext markup language. Dikatakan markup language itu karena nanti itu si HTML atau dokumen HTML ini fungsinya untuk mempercantik atau memperindah dari file teks biasa yang akan kita tampilkan di web browser. Di web browsernya. Nah, hal ini tuh dilakukan dengan cara menambahkan elemen atau sering kita sebut dengan biasanya di HTML itu adanya tag. Nanti kita lihat di slide-nya. Nah, ini ada sejarahnya mungkin ya sedikit mengulas saja kalau HTML itu dibuatnya oleh Tim Berners-Lee, seorang ahli fisika lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Pada tahun 1991, dulunya itu hanya terdapat 18 HTML tag saja yang disebut itu markup HTML. Namun sekarang udah lebih dari 100, mungkin banyak banget loh ya tag HTML. Nah, ini mungkin perkembangannya dari 1991, 19 sampai 2014 yang terbaru itu ada HTML5. Nah, ini mungkin teman-teman bisa sambil mengikuti juga gitu sambil mencoba HTML-nya kayak gimana untuk pengkodeannya. Ini ada persiapan dulu sebelum memulai menggunakan HTML-nya. Nah, yang pertama kita itu harus nyiapin dulu text editor. Jadi digunakan text editor itu digunakan untuk menulis dokumen HTML itu sendiri. Ada banyak sebenarnya text editor yang bisa dipakai, mulai dari Notepad biasa bawaan dari Windows-nya atau Notepad++, Sublime, Visual Studio Code, dan lain sebagainya pokoknya mah. Masih banyak itu sesuai selera aja ya mau pakai yang mana gitu. Tapi kalau saya sendiri, saya udah nyoba dari mulai Notepad biasa, Notepad++, Sublime, sama Visual Studio Code, dan sekarang saya menggunakan Visual Studio Code gitu. Nah, terus yang harus ada lagi untuk bisa mengkode satu HTML atau menggunakan dokumen HTML itu harus install web browser. Nah, web browser ini digunakan untuk membuka dari file HTML-nya sendiri. Jadi selain ada tadi nyiapin text editor, nah nyiapin juga web browser-nya untuk ngebukaan nanti gitu. Kan kita udah bikin nih file dengan ekstensinya itu .html. Nanti dibukanya di web browser. Bebas ya mau apa aja, bisa Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, dan lain sebagainya gitu. Nah, langsung ke dasar-dasar hypertext markup language. Nah, tadi yang saya sebutkannya bahwa kalau HTML itu terdiri dari beberapa tag. Nah, tag ini digunakan
digunakan sebagai awalan instruksi atau perintah yang akan dibaca di web browser. Misalnya ada tag bold. Nah, ini tuh meminta browser untuk menampilkan teks dalam format tebal. Ini ya contohnya nih, ada beberapa tag. Itu ada tag HTML, tag HTML. Nah, ini tuh ya satu elemennya di kotak merah ini yang nggak ada slash-nya itu namanya tag pembuka. Nah, terus ada ini ada slash-nya namanya tag penutup. Jadi biasanya HTML itu terdiri dari tag pembuka sama tag penutup. Tapi ada juga yang nggak ada gitu, kayak tag BR, tag HR, ini nggak ada tag penutupnya, tapi ini tuh satu elemen ini tuh namanya tag, ini tag P, tag title, tag body, itu namanya tag. Jadi di HTML itu ada tag gitu. Nah, terus di HTML juga ada yang disebut dengan elemen. Nah, elemen ini merupakan keseluruhan kode dari HTML yang di tag pembuka dan juga tag penutup yang tadi saya sebutkan ya. Jadi di elemen ini kan kalau yang awal, nah ini nih. Nah, mulai dari tag pembuka sampai tag penutup di sini, satu baris ini tuh elemen gitu. Nah, tag elemen ini ada di sini ya, misalnya tag opening tag, ada elemen name-nya, terus ada juga isinya itu konten dari, nah ada isinya konten juga. Ini kontennya bebas ya, biasanya bisa paragraf, teks lainnya pokoknya mah. Teks gitu. Terus ini ada closing tag atau tag penutup biasanya ada dengan tanda slash kayak gini. Ini tandanya penutup. Nah, ini contohnya ya, ada tag H1, Black Girls Bistro, tag penutup H1. Nah, satu ke ini tuh merupakan sebuah elemen. Tadi kan saya menyebutkan juga gitu, kalau misalnya ada yang nggak ada tag penutup. Nah, yang nggak ada tag penutup itu dinamakan void element. Soalnya dia itu nggak punya isi gitu, si tagnya itu. Nah, ini contohnya nih, ada beberapa tag yang nggak ada penutupnya. Kayak tag BR, ini satu elemen BR, HR, area, base, call, embed input, dan IMJ itu merupakan void element. Jadi mereka itu nggak punya tag penutup gitu. Nah, selain adanya tag dan juga adanya elemen, di dalam HTML juga ada yang dinamakan dengan atribut. Atribut itu informasi atau juga perintah tambahan yang berada di dalam elemen gitu. Misalnya, ada tag IMJ di sini ya, ada tag image IMJ. Nah, di sini ada src atau source. Ini tuh namanya atribut. Jadi atribut dari tag image sendiri, atau kalau ini satu elemen ini tuh. Ini elemen kan. Nah, ini tag image, ada atributnya src atau source. Terus dalam atribut ini ada yang namanya value. Nah, ini biasanya ada tanda kutipnya kalau value. Tanda kutip kayak gini, ini source diisi bird.jpg. Nah, kayak gitu. Terus ada juga alt photo of bird. Nah, kayak gitu. Kalau atribut itu biasanya terdiri dari atribut name dan juga ada value. Terus kalau misalnya kita ingin menggunakan misalnya lebih dari satu atribut gitu ya di HTML sendiri, itu dipisahin sama satu spasi gitu. Biasanya kayak misalnya ini kan source, atribut source sama atribut all atau alternatif ini tuh. Nah, itu ada ininya, ada spasi satu gitu. Untuk misahin antara satu atribut dengan atribut yang lain. Nah, sekarang langsung ke struktur dasar HTML-nya. Nah, pengenalan dulu ya, mungkin. Jadi HTML itu dasarnya itu terdiri dari ini. Sebelum kita misalnya lupain dulu yang doc type HTML ini. Awalnya itu HTML hanya strukturnya terdiri dari ini aja nih. Ada tag HTML, tag slash HTML, ada tag head, terus ada tag slash head, tag meta, tag title, dan tag body. Jadi HTML yang segini aja. Nah, terus ditambahin juga ada doc type HTML. Nah, di sini kan, jadi doc type HTML ini fungsinya untuk ngeidentifikasiin gitu. Kalau misalnya dokumen HTML yang kita buat itu apa ya?
dokumen HTML yang versi 5. Jadi kalau kita nggak gunain ini, nanti si browser itu ngebacanya dokumen HTML biasa gitu. Bukan kalau kita pakai doctype HTML, nanti si browser baca kalau misalnya dokumen HTML kita itu merupakan HTML versi 5. Terus ini ada tag HTML. Tag HTML ini adalah elemen root ya, elemen root. Jadi seluruh kode atau seluruh elemen dari si HTML itu ditaruhnya di dalam tag HTML. Terus ada tag head dan juga ada tag body. Nah, kalau tag head itu biasanya berisi informasi deskripsi, informasi dari si dokumen HTML kita atau dokumen website kita gitu. Mulai dari tag meta sama tag title. Kalau tag body ini isinya nanti bakal konten-konten atau yang akan ditampilin di halaman browsernya. Dan saya gini ya, langsung ke ini. Sebentar. Nah, misalnya dari struktur HTML. Nah, kayak gini ini struktur dasarnya tuh sebenarnya kayak gini saja gitu. Ada dari tag HTML-nya sama tag penutup, nggak lupa juga ya. Ada tag head, tag penutupnya, terus ada tag title. Ini tag title di dalam tag head, tag body, sama tag body. Nah, awalnya HTML tuh cuma segini aja gitu strukturnya itu. Kalau misalnya kita jalaninnya di browser ini. Nah, jadi kan ini lupa. Nah, ini saya menggunakan text editor, namanya itu Visual Studio Code gitu. Jadi nanti kalian kalau mau kode-kode dari HTML nyoba-nyobanya dari sini gitu. Nanti kalian tinggal buka aja mata halaman ininya ya. Nah, di sini. Tadi itu namanya struktur ya. Struktur. Nah, ini struktur dasarnya nanti kan yang tampil itu ya cuman ada struktur dasar HTML aja. Itu dari mana? Dari sini. Nah, dari sini nih struktur dasar HTML-nya tuh. Nah, ini jadi yang ditampilin di browsernya itu hanya maaf. Yang tampil di browsernya itu hanya dari yang ada di tag body aja gitu. Nanti yang ada di tag body itu akan tampil di halaman si browser di sini, halaman ini. Kalau title itu biasanya ada di sini. Bentar. Nah, ini nih. Struktur dasar HTML. Nah, ini title, nanti apapun yang kalian tulis di title bakal muncul di title si tab ini, tab browsernya gitu. Kayak gitu. Untuk struktur dasarnya. Terus ini ya langsung ke pemformatan teks. Di pemformatan teks sendiri ini misalnya jadi ada pemformatan teks itu ada beberapa tag dari HTML yang dia itu tergolong pada untuk memformat atau mempercantik dari teks sendiri gitu. Ada tag bold, tag M, dan sebagainya. Mungkin kita langsung ke ini aja ya, kita lihat. Untuk tag format itu banyak banget. Nah, ini dari sini dulu misalnya. Kita pemformatan teks. Nah, untuk pemformatan teks sendiri ada banyak jenisnya, mulai dari ini kan nih. Mulai dari teks B atau bold, berformat bold. Terus ada tag emphasize, terus ada tag tag italic gitu. Terus ada tag small, tag strong, ini subscript, superscript, terus ada inserted dan delete mark juga ada. Ini tag-tag untuk pemformatan dari teks itu sendiri gitu. Kalau mau lihat hasilnya itu kalau dari kita coba dari sini ya, bedanya apa sih gitu dari perbedaan ini tuh. Nah, ada di sini kita lihat dari itu pemformatan teks ya. Kayak gini. Nah, ini beda-bedanya gitu.
kalau kita pakainya yang pemformatan teks pertama, kalau kita pakainya tag B atau tag bold, nanti itu teks atau kalimat yang kita gunain itu bakal tebal gitu ditulisnya di dalam browsernya. Tebal seperti ini. Nah, kalau misalnya tag emphasize nanti bakal ini emphasize itu lebih mirip kayak italic ya, cuman biasanya itu berbeda ketika kita kalau pakai baca apa ya, menggunakan voice baca yang dari Google itu loh. Nah ini jadi miring sama hampir sama italic. Kalau untuk yang emphasize. Terus kalau yang text small nanti ukurannya itu lebih kecil dari teks biasanya gitu. Kan dibandingin sama yang teks strong atau enggak yang bold ini. Ukurannya itu berbeda kan, yang small itu lebih kecil nantinya. Nah itu. Terus kalau untuk teks strong itu untuk yang biasanya untuk kalimat-kalimat apa ya? Kata atau kalimat yang emang dipertegas. Jadi nanti di sini itu bakal bold gitu. Bold. Kalau untuk subscript ini ya, yang subscript ini nantinya bakal ditulis di bawah dari teks normalnya gitu. Kan ini misalnya ini kan teks biasanya gitu. Nah, kalau kalian menggunakan subscript, nanti si teksnya itu bakal ditulis di bawah. Biasanya ini berguna gitu kalau misalnya kita untuk apa ya, kayak rumus-rumus, senyawa-senyawa kimia nanti ditulisnya pakai subscript. Terus kalau pangkat, kebalikan dari subscript itu ada superscript. Ditulisnya di atas pangkat kayak gitu. Nah, itu pakainya tag sub. Nah, tag sub kayak gini, ada tag pembuka sama tag penutup elemen sub gini. Superscript. Terus kalau tag insert itu ada garis ini ya, ada apa sih? Garis bawah. Kalau misalnya delete itu ada kayak garis di tengah gitu. Kalau skat itu dihapus gitu di tengah. Kalau ini mark itu ada kayak highlighter gitu, pakai apa ya, warna kuning kayak gitu. Itu kayak highlighter. Nah, itu tuh untuk pemformatan teks. Oh ya, teman-teman kalau misalnya ada atau saya ngejelasin kecepatan atau ada yang ditanyain langsung interupsi aja we ya. Nah, ini kan untuk formatan teks udah langsung. Nah, selain ada formatan teks, HTML juga punya kelompok tag yang dinamakan dengan keluaran komputer. Jadi maksudnya itu nanti kayak untuk fungsinya kayak untuk menulisin kode-kode komputer kayak gitu. Nah, mari kita lihat langsung aja ya untuk ke apa namanya tuh teks keluaran komputer. Nah, ini ya. Ini ada teks-teksnya gitu. Nah, kalau untuk tag HTML, biasanya nih ya tadi saya bilang gitu, kalau untuk mengkode HTML sendiri itu struktur dasarnya selalu sama gitu. Hanya saja kita nanti baru memasukkan elemen-elemen barunya itu di ini, di tag body-nya. Tag body. Terus di sini kan saya lupa juga ngejelasin kalau saya menggunakan tag P gitu. Tag P itu untuk paragraf biasanya nanti kayak kita nulis paragraf gitu. Jadi satu tag P ini bakal dalam satu paragraf. Nah, ketika kita mendefinisikan lagi tag P yang baru, itu bakal di alinea yang baru gitu. Kayak contohnya misalnya ini ya, kita lihat ke teks keluaran komputer. Ini nih. Itu kan yang tadi itu Nah, yang awal kan ini mendefinisikan komputer. Ini satu tag P kan. Nah, kalau kita definisi lagi tag P yang baru, itu bakal ada di alinea baru gitu. Nggak akan nyambung ke sini walaupun ini ada ruang kan, tapi dia itu bakal langsung ke baris baru aja, nggak akan ngelanjutin itu tag paragraf. Jadi satu paragraf, satu elemen paragraf itu satu paragraf gitu. Nah, kalau untuk tes keluaran komputer, nah ini tuh keluaran komputernya gitu. Jadi hanya beda di si tulisannya itu lebih ke kayak konsol gitu loh. Nih kayak gini. Ini kalau pakai tag kode teks ini untuk tag keyboard juga apa ya, KBD, tag KBD ada tag code. Nah, ini tag code.
Tag code ini nah ini kan tag code untuk mendefinisikan teks kode komputer. Terus ada tag keyboard milik KBD itu untuk mendefinisikan tag keyboard. Ada tag SEM untuk mendefinisikan teks contoh kode atau sampel. Ada tag var atau variabel untuk mendefinisikan dari tag variabel, dan ada tag pre atau format untuk mendefinisikan dari teks-teks yang sesuai format kita nulis gitu. Nih, tag kode nanti bakal ditulis sama si browsernya tuh kayak gini untuk yang tag kode. Ini yang untuk yang TKBD ya, yang tadi yang keyboard, masukkan keyboard kayak gini. Terus kalau misalnya teks contoh kode, nah sampel yang SEM itu sama kayak yang kode sebenarnya, sama aja di sininya tuh, kayak gitu. Terus kalau yang var itu mendefinisikan variabel kan, jadi nanti si terusnya tuh jadinya italic gitu, kayak gini var italic. Nah, kalau tag pre atau tag pre itu mendefinisikan tag format, maksudnya jadi nanti apa yang kita tulis di Nah, apa yang kita tulis di text editornya itu yang akan ditampilin di ininya gitu, di browsernya. Kan di sini saya menulis yang pertama itu ada spasinya kan, ada spasinya. Nah, maka di browsernya juga bakal ada satu spasi di awal tag pre terus. Nah, di sini kan kalau kita nggak gunain tag pre, misalnya kita hapus ya ininya. Nah, baru kita pakainya yang tag paragraf aja gitu, tanpa ada tag formatnya. Nah, itu bakal langsung aja gitu, satu baris kayak gini. Walaupun tulisannya gitu ada enternya kalau di text editornya, tapi kalau dibacanya itu jadi kayak gini. Beda kalau misalnya kita gunain dari tag pre gitu. Dan itu bakal ngikutin apa yang kita tulis di text editor. Kalau misalnya ada enter, ya dibaca juga enternya. Kalau ada spasi, dibaca spasinya. Kalau ada tab, dibaca juga tabnya kayak gini. Tuh, sama banget gitu. Sama apa yang kita tulis di text editornya. Itu untuk dari kelompok keluaran komputer. Nah, selanjutnya itu ada tag-tag HTML yang digunakan biasanya untuk citasi atau quotes atau juga definition dari tagnya. Itu ada ada tag ABBR atau mendefinisikan untuk sebuah singkatan. Terus ada tag address untuk alamat atau kontak informasi. Ada tag BDO juga untuk mendefinisikan arah teksnya. Ini tuh biasa nanti tuh kita itu bisa ngebaca mau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri gitu. Terus kalau block quotes itu untuk mendefinisikan sebuah bagian dikutip dari sumber lain, quotes gitu. Terus ada ini juga quotes sama kayak block quotes, cuman ini lebih pendek gitu. Kalau block quotes itu nantinya lebih panjang, kalau ini lebih pendek. Terus site itu untuk mendefinisikan judul dari karyanya. Terus ada DFN atau definition, itu mendefinisikan sebuah istilah dari definisi gitu. Kita lihat ya kayak gimana sih untuk yang kelompok HTML stations, quotation, sama definition tag. Di mana ya? Nah, ini. Nah, di sini ya. Ini yang untuk ABBR atau abbreviations. Itu untuk singkatan. Jadi untuk definisi dari singkatannya. Kita lihat dari hasilnya dulu. Hasilnya formatting 3. Nah, kayak gini hasilnya tuh. Nah, yang misalnya untuk yang ini ya, yang abbreviation dulu untuk singkatan, itu nanti si ininya yang dibaca sama si browsernya tetap aja WHO, bedanya nanti kita itu bisa definisi gitu di title, ada title, atribut title. Kalau kepanjangan dari WHO itu apa, kita bisa definisi di tag ini. Nanti itu bakal ditulis kayak ada underline tapi dot gitu, titik-titik jadinya tuh. Jadi the WHO was founded in nih. Nah, kayak gini ya. Kalau untuk yang singkatan atau tag ABBR.
Jadi kalau kita mau nulis misalnya singkatan-singkatan kayak misalnya kita mau nulis di sini itu mau singkatan dari HTML gitu. Nanti di sini kalian tinggal tulis aja kepanjangan dari HTML itu apa. Nanti misalnya ya hypertext markup language di refresh tuh jadi HTML. Itu ada singkatannya gitu, ada titelnya. Tuh, ada kan ya? Jadi ketika kita udah kesini gitu, nanti ada titel yang muncul, kepanjangan dari itu tuh apa gitu, kayak gini. Nah itu tuh yang abbreviation. Kalau untuk yang tag P atau tag ini ya, untuk tag block quotes itu untuk quotes kayak gini jadinya. Lebih kayak menjorok gitu, menjorok ke kanan lah. Nantinya itu kayak si tulisannya itu kalau pakai block quotes dan lebih panjang gitu cakupannya. Di satu kayak gini, ini satu block quotes kayak gitu. Terus bedanya sama yang tag key atau quotes, dia itu hanya untuk quotes yang pendek. Jadi dia tuh nantinya itu ngegabung ke si tagnya, maksudnya ngegabung sama tulisannya gitu. Nanti ada tanda kutip bedanya, ada tanda kutip kayak gini. Ini bedanya sama yang block quotes. Kalau block quotes itu lebih ke kayak ngeblok gitu. Dia ada kayak space apa ya, menjorok ke kanan. Kalau yang quotes itu nantinya bakal ada tanda kutip quotesnya. Nah, kalau untuk yang tag address itu nanti ditulis itu bakal italic kayak gini. Kayak gini, jadi untuk menunjukin. Terus ada tag site itu untuk describe, nah misalnya kayak gini. Jadi yang saya juga sama ya diri ini tuh nanti bakal kayak gini, bakal italic kayak gini gitu. Nah ini yang ditulis text site-nya itu judul. Nah tadi yang saya bilang BDO atau bidirectional override. Jadi nanti dengan menggunakan tag BDO atau bidirectional override ini, kita itu bisa apa ya, kayak nentuin gitu kalimat yang kita tulis di dalam elemen BDO ini mau dibacanya dari mana, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, itu bebas kita bisa gunain. Nah caranya itu tinggal tambahin atribut dir, terus kasih value RTL atau LTR gitu. RTL artinya right to left, kalau LTR itu artinya left to right gitu. Jadi dibacanya itu mau dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan dulu gitu. Nah itu kegunaan dari bidirectional override. Nah terus yang selanjutnya itu masuk ke list. Nah kalau dari teknik dari ini dulu ya, mau nanya dulu kalau dari dasar-dasar HTML sama dari si format teks dulu gitu, ada yang mau ditanyain dulu gak? Atau kayaknya udah pada paham, misalnya masih mudah gitu yang kalau yang ini gitu. Tinggal kita apa ya, pakein doang kan ya? Teh mau tanya teh. Kayaknya nggak ada. Boleh ada ternyata. Tadi yang bagian iya, P itu kan paragraf ya. Ya. Nah itu kalau misalnya kita ngodenya panjang banget, itu tetap di browsernya tetap panjang sampai ke kanan atau dijadiin 2 baris teh? Enggak, nantinya dia bakal ke bawah gitu, sesuai panjang browsernya. Mau cobain ya misalnya. Kayak panjang kayak gini ya. Yang penting itu bakal jadi satu alinea aja gitu. Gini kan panjang banget kan kayak gini. Nah, cobain ya. Ini bakal ngikutin panjang browser kita aja, langsung ke bawah. Kalau browsernya kita kecilin skalanya gitu atau lebarnya, dia akan ke bawah kayak gini.
Oh, oke, oke. Bedanya itu nanti Makasih. kalau kamu misalnya mau buat tag paragraf baru itu bakal ada jarak gitu. Sama-sama. Yang lainnya mungkin ada yang lagi tanyain Makasih, Teh. enggak dari format teks ini? Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain enggak? Semuanya kan tadi. Makasih ya udah nanya gitu. Kalau ada tanyain lagi aja. Nah, saya masuk ke list atau daftar. Jadi ya, selain kita bisa buat kayak apa ya, kayak teks-teks kayak gini di HTML, kayak gini, deskripsi narasi kayak gini gitu. Di HTML juga bisa kita ngebuat kayak daftar gitu, list, mau daftar belanjaan misalnya, atau enggak list-list langkah-langkah pembuatan. Nah, itu bisa di HTML. Nah, ini ya nggak usah lah ya untuk pengertian list sendiri. Nah, langsung ya ke jenis-jenisnya. Jadi sebenarnya ya di HTML tuh ada 3 jenis, list. Yang pertama itu ada yang namanya unordered list, terus ada ordered list, sama ada yang definition list. Nah, kita masuk ke ini dulu ya, ke unordered list. Jadi unordered list ini digunakan untuk membuat suatu daftar yang tidak berurutan. Nah, misalnya kayak daftar item gitu, atau enggak kayak daftar nama, atau kayak daftar nama-nama buah-buahan. Pokoknya daftar-daftar yang tidak berurutan, jadi urutan itu nggak penting gitu, nggak dipermasalahkan dalam daftar itu. Nah, itu kita gunainnya unordered list kalau dalam HTML. Nah, ini ya cara penulisannya gitu. Jadi di unordered list ini apa ya? Keyword lah, kayak keywordnya itu ada tag UL. Nah, ingetin aja di sininya ada tag UL, berarti tag UL ini tandanya unordered list. Terus di dalam tag UL sendiri nanti bakal ada LI atau list item dari si unordered list-nya. Yang kayak gini ya contohnya penulisannya, ada tag UL dulu. Terus sebelum penutup tag UL-nya, nanti itu kita definisiin dulu atau kita tulis dulu tag LI. Jadi jangan sampai nanti tuh tag UL langsung kayak tag UL kayak misalnya kayak gini nih. Tag UL. Langsung aja kita list misalnya mangga. Nah, jangan sampai kayak gini gitu. Tapi biar ini masuk ke listnya, mangga ini masuk ke list, kita tambahin tag LI kayak gini. Tag LI kayak gini. Baru ini bisa masuk ke list si unordered list-nya. Gitu. Contohnya ada contohnya juga saya tuh kita lihat di ini itu unordered list. Nah, ini contohnya. Nah, gini contohnya tuh. Ada tag UL. Dalam tag UL ini, di dalam elemen UL ini atau unordered list itu ada LI atau list itemnya. Jadi di sini ada coffee, tea, milk. Nah, ini contohnya. Nah, terus ya, list itu juga punya atributnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kita itu kan kayak di Word gitu. Kan di Microsoft Word juga ada tipe bullet atau ada tipe yang lain-lain itu, ada kotak-kotak atau enggak bulat hitam atau bulat kosong. Nah, di HTML juga bisa gitu. Kita nentuin tipe si listnya itu, tanda listnya itu mau apa. Nah, misalnya gini ya, kita coba lihat di hasilnya di browsernya itu tuh unordered list. Nah ini ya kita lihat di sini bedanya. Nah, ini ya kelihatan. Kalau untuk yang pertama kita itu yang ini nih, yang ini berarti kita perhatiinnya yang ini ya, yang ini. Nah, untuk yang pertama, baris pertama itu kita nggak definisiin tipe, beda dengan yang kedua, yang ini kita perhatiin yang ini. Tapi di sini tandanya sama kan?
bulat hitam gitu. Nah, itu berarti jadi kalaupun kita tidak definisiin atribut tipenya, dia tuh punya default sendiri gitu. Si list itu punya defaultnya yaitu kayak this atau enggak kayak bulat hitam titik kayak gini full black gitu. Nah itu defaultnya. Atau kita juga bisa definisiin tuh, gak mau default kayak gini, mau definisin tipe, boleh di HTML-nya. Nah, bisa kayak gini ya, TUL, tipe this, coffee, tea, milk. Nih, ini tuh jadi namanya this. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya ini yang kedua misalnya, kita maunya yang kayak pakai yang bulat aja, gak ada itemnya gitu. Jadi nggak cuman bulat kosong aja. Nah, kita bisa pakai cycle kayak gini. Tipenya diganti, tinggal ganti-ganti tipe. Kayak kotak, square kayak gini, LI. LI. Kalau kalian kayak kalau kalian mau lebih tahu banget gitu kayak macam-macam list, kalian juga bisa gitu buka di ini di Web3 School. Di Web3 School ke bagian HTML. Yang di sini. Kalau pengen tahu tipe-tipe apa aja sih yang sebenarnya ada di unordered list gitu. Udah banyak gitu di Google kayak gimananya. Kalau misalkan tadi saya cuma nyantumin kayak square, circle, circle, bulat di. Nah di sini kita lihat dulu. Gitu. Ini di bagian HTML. Di sini banyak sebenarnya kayak kalau kalian mau nyoba-nyoba ya di sini. Nah ini bagian list. Nah di sini nih, kayak atribut tipe-tipenya gitu. Kita mau lihat apa aja, nanti kita belajar di sini boleh gitu. Kalian main-main ke sini boleh. Lanjut aja ya ke sini ya. Nah ini tuh mungkin itu tuh gunain ini tuh kapan sih? Ya kalau kita mau daftar-daftar kayak gini aja gitu. Yang emang nggak ada urutan apapun, bebas jadi mau multi dulu atau milk dulu, mau coffee dulu ya nggak ada urutannya kayak gitu. Terus lanjut ke tipe list yang kedua itu ada ordered list. Jadi ordered list ini adalah sebuah daftar berurutan. Kan tadi kalau unordered list berarti itu yang tidak berurutan. Nah, ordered list ini untuk yang berurutan. Maksud berurutan di sini biasanya untuk langkah-langkah kerja atau langkah-langkah pembuatan tutorial kayak gitu. Nah, kita pakai unordered list yang biasanya unordered list ini terdiri dari langkah 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya gitu. Emang jadi bedanya gitu kalau kita mau yang membuat list yang emang langkah-langkah kerja atau kayak tutorial yang emang harus berurut, kita harus pakai ordered list. Apa sih apa ya namanya itu? Keywordnya bedanya sama yang apa sih keyword atau tag yang digunain untuk ordered list itu ada tag OL. Selebihnya sama ya, dalamnya ada tag LI juga, ada list item kayak gini. Jadi bedanya kalau kita mau yang ordered list, kita aja ordered list berarti OL, oh iya pakai tag OL. Kalau unordered list berarti UL awalnya tuh. Oh berarti tag UL gitu. Kayak gitu. Ingat-ingatnya. Tag OL, LI. Kita lihat, mari kita lihat di sininya langsung. Kayak gimana sih tag OL sendiri gitu. Kayak gini untuk yang nulisnya tag OL, elemen OL-nya biasa ada tag pembuka, ada tag penutup. Nah, di dalamnya itu nanti kita kasih tag LI atau tag list itemnya. Kayak gini. Sebenarnya salahnya harusnya kayak untuk pembuatan misalnya masak mie gitu. Saya bisa kayak gini, masak mie. Satu misalnya kita siapkan panci misalnya. Terus masukkan air ke dalam panci. Terus yang ketiga taruh panci yang berisi air di atas kompor. Saya mau pertamanya lagi LI nih. Terus nyalakan
kompor. Tunggu sampai air mendidih. Lalu masukkan mie dalam panci yang berisi air yang sudah mendidih. Bisa kayak gini ya. Ini kan urutan langkah gitu, yang otomatis harus berurut dilakuinnya, kan nggak mungkin gitu kayak kita tunggu dulu air sampai mendidih tapi belum dinyalakan kompornya, ya kali mau kayak gimana gitu, mau sampai kapanpun nggak akan mendidih tuh air. Nah ini saat inilah kita pakainya ordered list. Kita kayak gimana ya, lihat dulu ordered list. Nah kayak gini. Tuh bedanya itu udah ada urutan langkahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ada urutan kayak gini. Tuh ya. Terus yang harus diperhatiin juga, hampir sama kayak unordered list, di OL ini atau ordered list juga ada tipe gitu. Jadi kita tuh kan selain bisa yang tadi saya sebutin kan, jadi kita bisa pakai angka 1, 2, 3 dan seterusnya, kita bisa juga pakai huruf. Nah, gimana sih cara kita pengen pakai A kayak gini? Ya kita tinggal pakai ini aja, tambahin tipe sama dengan ini ada urutannya. Mau pakai yang A besar, ya udah tipe sama dengan A. Tuh. Jadi ininya tipenya A semuanya. A sampai F kayak gini. Atau tipe-tipe lain nih, kayak gini ada tipe A, terus ada tipe yang huruf Romawi tapi gede gitu. Terus ada yang tipe abjadnya kecil. Ini ada Romawi kecil dan sebagainya ya. Kayak gitu tipe-tipenya. Lanjut mungkinnya untuk yang tipe list terakhir. Kan ada yang pertama ada unordered list, ada tag UL, ordered list, ada tag OL. Nah, di sini ada definition list atau tag DL. Jadi definisi ini adalah untuk daftar suatu yang berisi kumpulan definisi dari suatu istilah tertentu. Misalnya daftar definisi istilah dari HTML. Yang gampangnya itu misalnya kita mau nulis daftar pustaka lah, kayak gimana lah. Nah, itu biasanya pakai daftar pustaka itu kita bisa pakai definition list. Nah, Kak, bedanya kalau tadi di order sama unordered itu cuma ada 2 tag yang digunain, yaitu tag OL atau tag UL, terus dalamnya itu ada tag LI kan. Kalau di definition list itu ada 3 yang dapat kita gunain gitu. Pertama, tag parent yang utamanya itu ada tag elemen dari tag DL atau definition list. Terus ada tag DT atau definition titelnya gitu. Judulnya mau apa. Terus ada DD juga untuk si listnya kayak gini, deskripsinya kayak gimana. Ini contoh penulisannya kayak gini ya. Apa sih hasilnya? Mari kita lihat. Kita lihat di ini. Definition list. Nah, definition list. Kayak gini ya, kita penulisannya kayak gini gitu. Ada tag DL, definition list-nya, terus ada tag DT untuk title, terus ada definisi deskripsinya juga. Kalau kita jalanin di browsernya itu jadinya kayak gini. Tuh, kecil ya. Nah, kelihatan kan jadi kayak ini tuh apa ya, kayak judulnya tuh kita coffee gitu. Coffee-nya atau milk. Nah, di situ ada list yang menjoroknya. Nah, ini tuh masuk ke sini. Ini itu bagian dari ini. White cold drink itu bagian dari milk, ini bagian dari sini. Nah, itu untuk yang yang definition list. Kita kayak contohnya kayak kita mau definisi apa gitu. Kayak ada kumpulan istilah nih.
Terus ada dalamnya itu ada istilah lain. Nah, kita bisa pakai definition list. Gitu ya untuk definition list. Nah, ini ya. Jadi tag ini menggunakan 3 tag. Nah, daftar definisi, misalnya bagian A dari A ada daftar definisi. Nah, kayak gini contohnya, contoh lainnya gitu. Dari sini dulu nih, udah selesai pembahasan yang list atau daftar HTML-nya. Ada yang ditanyain lagi nggak? Atau udah pada paham? Udah ya Marin ya, nggak ada diem nih, berarti udah pada paham. Atau kalau tetenya kecepatan atau saya kecepatan, kasih tahu aja ya, interupsi atau ada yang tanyain tengah-tengah penjelasan, langsung aja potong cut gitu sayanya. Terus yang selanjutnya itu ada pembahasan mengenai table atau tabel. Tadi kan udah ya kayak kita tuh di HTML tuh bisa aja apa ya? Bisa ngeformat teks atau ngerubah-rubah mempercantik teksnya. Terus kita juga bisa ngebuat daftar list atau daftar mau daftar apapun itu. Ada bisa yang definisi, bisa yang udah apa ya urutan langkah-langkah atau daftar-daftar lainnya. Nah di dalam HTML juga kita bisa buat tabel gitu. Nah, caranya gimana? Sini ya penjelasannya. Jadi caranya itu nanti kita gunain tag table. Jadi ada tag pembuka table sama ada tag penutup table. Di tengah-tengahnya kita isi kontennya. Kontennya ada apa sih gitu yang diapit oleh elemen tag table ini, tag table pembuka sama penutup. Nah, di sini ada tag tr, tag td sama tag th. Jadi tag tr ini tuh table row. Ingetin kalau R itu row. Jadi untuk menentukan baris atau table row yang di dalamnya terdapat properti ya. Ini nanti aja. Terus nanti itu ada tag td atau table data kolom untuk menempatkan data pada sel kolom gitu. Jadi tr definisiin si barisnya, td atau data untuk definisiin si kolomnya. Nah, yang satu lagi itu ada tag th. Tag th ini atau tag heading gitu, heading ya. Tag heading atau judul tiap kolomnya gitu. Nah, jadi ada 3 dari elemen si tabelnya. Nah, ini ada atribut elemen tabel juga. Jadi tabel itu punya beberapa atribut. Nah, di sini ada 7 atribut ya. Yang pertama ada width, ada height untuk panjang, ada border, cell spacing, cell padding, ada light sama ada background color. Nah, di sini nih, lihat di gambar yang di bawah ini, yang ini ya. Ini tuh untuk untuk penulisan dari si atribut itu sendiri. Jadi kan tadi yang atribut itu ada atribut name sama ada value. Di sini juga sama, kan di sini ada atribut name itu width bisa tuh lebar. Nah, value-nya itu dalam lebar ini kita bisa menggunakan satuan pixel atau px dan juga persen atau satuan lainnya misalnya ada cm gitu, acm di apa ya mm apa sih namanya tuh pokoknya satuan lain lah gitu, ada selain dari 2 ini. Nah, ini ya TSPX, height-nya TSPX, ada border 1, ada cell spacing, cell padding, align center, background red. Nah, kayak gini pengisian si penggunaan elemen-elemen atribut-atribut dari elemen table. Selain itu ya, selain dari si elemen tabelnya, nah table row atau si tag tabel datanya juga punya atribut. Hampir sama aja sih atributnya, bedanya di sini kita pakai cuma 3 kayak gini untuk yang atribut table ya. Ini untuk atribut-atribut di table kolom atau di tag td.
kayak gini ya. Oh ya, satu lagi take TH atau take table heading juga sama, punya atribut sama aja sama take TD gitu. Atributnya nanti bisa digunain samain sama take TD. Cuman bedanya nanti itu ya, kalau bedanya si take TD sama si take TH itu, dia bedanya kalau take TH nanti kayak bold gitu si tulisannya. Langsung lihat contoh ya. Nih kalau misalnya di tabel, nah ini contohnya, sini ya. Nah ini kan saya misalnya punya satu tabel utama. Nah di sini kan nih ada, ini itu namanya berarti si atribut name-nya, width untuk lebar. Nah terus di sini kita kasih atribut value-nya, nilainya, dia itu width-nya berapa gitu. 300 gitu, ini dan sebagainya gitu. Ini. Terus border itu untuk garis pinggir. Border gitu garis pinggirnya. Outline. Terus ini ada cell spacing, itu tuh jarak jarak antar si sel kolom. Jarak antar si kolomnya itu pakai cell spacing. Kalau cell padding itu untuk jarak dari si titik border lain itu untuk rata ininya loh, perataan si teksnya gitu. Dia tuh mau rata tengah, rata kanan, rata kiri, atau gimana. Ini background color-nya. Kita lihat dulu ya dari hasil coding dari hasil dokumen HTML ini gimana sih dilihat dari browsernya. Terus apa sih judulnya? Saya ganti dulu ya ini. Agak sulit. Table. Mana ya? Ini. Ini untuk tabelnya. Nah, kayak gini. Yang dokumen HTML yang ini, nanti kalau dijalanin di browser itu bakal kayak gini. Ini kenapa sih bisa panjang kayak gini? Kita ini ya coba beda dari yang atribut width dulu nih. Ini tuh width 300 tuh ngerubah apa sih? Misalnya kita kalau mau ubah jadi 100 itu. Yang ubah itu apa? Lebar si tabelnya. Jadi lebar tabel itu dari mana? Dari ujung sini ke sini. Nah, lebar tabelnya itu cuma ada 100 px. Nanti si ininya kolomnya dibagi aja, dibagi 100 dibagi 3 berapa. Dari yang awal baris pertama kolom ke-1 sampai ke baris ke-1 kolom ke-3, atau pokoknya dari ujung sini ke ujung sini aja nanti tuh. Oh, itu untuk yang width atau lebar. Terus selanjutnya itu misalnya kita mau ngatur lagi si tinggi atau height nih. Kan ini 500 px itu berarti si tinggi tabelnya itu dari paling atas ya, pokoknya baris paling atas aja. Nah, baris paling atas ini sampai dia di sini. Berarti ukurannya itu adalah 500 px ini tuh. Kalau kita perkecil misalnya mau di gimana ya? Di 300 di 200 itu. Yang berubah itu ini. Bentar. Nah, yang berubah itu ya ukuran satu tabel gitu. Satu tabel utuh, bukan per baris atau bukan per kolom. Jadi nanti tuh si 200 ini, kalau misalnya di sini kan ada 3 baris. Ya ukurannya bakal dibagi sama 3 baris ini.
Jadi kalau untuk border yang tadi saya bilang ya outline atau garis pinggirnya, mana kalau kita 5 biar kelihatan itu. Bordernya 5 itu nih, tebel banget kan? Border. Terus untuk cell spacing itu jarak, nah jarak dari mana? Nah kita rubah nih ya, kita mau ke 20. Kita lihat seberapa, nah ini lihat kan. Jadi cell spacing itu jarak dari satu sel ini, nih baris ini, sama sel yang lain dari kolom satu dengan kolom yang lain. Jadi jarak dari sini ke sini itu 20. Ini ke sini 20 px pixel, ini ke sini 20 pixel, 20 pixel. Nah, itu cell spacing. Bedanya sama cell padding apa? Nah, kalau kita bagi satu ya. Nah, kalau cell padding itu dari tulisan ini ke border yang ada di sel ini. Jarak dari sini, tulisannya ke sini gitu. Nah, kan gede kan? Tadi kan kalau sebelumnya itu kalau kita kasih 1 jadinya lebih kecil. Jadi cell space-nya kita di ini ya, di 1. Kalau kita cell space-nya mungkin mau 50 gitu. Cell padding maaf saya. 50. Tuh. Jadi jarak dari sini nih, cell padding itu. Jarak dari sini ke sini, ke tulisannya itu cell padding. Kalau cell spacing, itu jarak dari sini ke sini. Nah, itu ya bedanya. Kecil lagi aja. Terus kalau light itu apa ya, rata teksnya gitu, center. Ini kan sebenarnya di default di table. Jadi kalau kita alignment-nya itu dari si text table, itu bakal ngaruh ke seluruh atau ke seluruh kolom yang ada di table itu. Kalau ini kan center ya udah semuanya center gitu. Tapi kenapa ini mah enggak center? Tapi kayaknya ini kalau dihapus nggak ngaruh deh. Sebenarnya saya biasanya untuk si gest apa ya? Nggak ngaruh. Oh iya berarti benar. Biasanya apa ya si alignment ini digunainnya itu di tag tr atau enggak di tag td-nya. Itu biasanya bakal ngaruh gitu. Jadi di tag table enggak, biasanya enggak ini. Oh iya, kalau tag table itu buat ininya. Maksud saya nih. Si ininya apa sih? Bukan teksnya, maaf. Si tabelnya gitu sama si tabelnya itu mau di tengah, di printer itu ada di sebelah kiri ya, itu udah default gitu pasti di kiri. Nah, ketika kita tambahin center berarti si letak tabelnya itu ada di tengah. Nah, itu maaf. Jadi bukan si teksnya. Kalau kita mau ngatur align dari si teksnya, baru kita gunainnya di ini, di si tr atau enggak di td. Kalau tr itu atau table row itu nantinya berguna untuk ke seluruh. Nah, kayak gini. Kan di text center ya dari tr-nya. Berarti mau kolom 1, kolom 2, kolom 3 bakal ada di tengah semua tulisannya rata tengah. Nih, ini default ya. Jadi rata kiri defaultnya itu kalau kita nggak definisiin peretanya. Dan ini kalau ini untuk di tengah juga kayak gitu. Nah, terus kalau TH apa sih bedanya pemakaian TH? Nah, kita ganti ya ini TH. Take heading misalnya untuk judul subscribernya. Judul. Apa sih bedanya sama TD gitu? Tuh, kalau TH atau tag heading itu nanti tulisannya lebih tebal. Jadi bakal tebal kayak gini. Beda kan sama yang ini gitu, sama yang ini. Itu nggak ada tebal-tebelnya. Dia tulisan normal. Kalau di heading itu dia bakal tebal, jadi kayak judulnya gitu. Itu untuk yang tabel.
awal nih. Sampai di sini ada yang mau tanyain dulu nggak dari tabelnya? 5, 4, 3, 2. Oke, udah ngerti ya dari untuk yang pembuatan tabel awal. Alhamdulillah kalau udah pada ngerti. Nah, selanjutnya itu ada ini. Dalam tabel juga ada yang namanya tabel spanning. Tabel spanning itu apa? Itu kayak pengaturan untuk kita itu jadi di HTML itu bisa ngegabungin lebih dari satu ngegabungin baris atau ngegabungin kolom. Nah, kayak gini contohnya. Ini kita namanya tabel spanning. Dan spanning gitu. Jadi ini kan dari sini, ini kan sebenarnya ini tuh kalau awalnya itu tabelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 kolom, 6 baris. 6, ada 5 baris. 2 kolom, 5 baris. Tapi karena kita pengennya Asia itu jadinya kayak nge-merge gitu kan, kalau nge-merge kalau di Excel ya kita pakainya merge kan, merge baris. Nah, di ini juga di apa ya, di HTML juga ada gitu spanning. Kalau untuk penggabungan baris itu ada ada atribut itu namanya disebutnya row span. Nah, ini row span. Itu kayak kelihatan tuh. Nah, row span. Kalau untuk ini nge-match si kolomnya atau ngegabungin si kolomnya, itu pakainya call span. Ini. Nah, jadi sebenarnya awalnya itu ada ini kita buat itu ada 2 baris 5 kolom. Coba kita gabungin di kolom kedua, dia bakal apa ya? Nge-spanning dari kolom kedua baris kedua sampai ke kolom ke-5 baris kedua. Kayak gimana sih untuk itunya? Kita lihat ya. Kita lihat dulu dari row span dulu. Nah, ini tabel row span. Tabel row span. Nih, tabel row span tuh kayak gini. Ya. Kayaknya biar gak ada jarak gitu. Oh ya, ini double. Ini. Nah, ini untuk tabel yang row span. Jadi yang telepon ini, dia tuh bakal gabungin 2 kolom 2 baris maksud saya. Sebenarnya bentuk awal tuh kayak gimana sih? Nah, bentuk awalnya sebelum pakai row span ya. Sebenarnya ini tuh bisa ditulisnya kayak gini gitu. Tadi. Nih, bentuk awal tuh kita bisa kayak gini dulu. Terus kan tadi kita tuh pengen gabungin yang ini, yang nomor 854 sama 855. Jadi biar si telepon gitu, kalau nge-match gitu. Nah, caranya gimana? Oh, berarti kita harus gabungin nih kolom ke-1, baris ke-2 sama baris ke-3 itu harus digabung. Caranya kita tinggal kayak tadi tambahin row span sama dengan nih, sama kalinya itu dilihat kita mau gabungin berapa kolom. Maaf saya mau gabungin berapa baris gitu. Kita kan mau gabungin 2 baris, berarti kita misalnya oh ya udah 2. Kayak gini. Ini kenapa kayak gini? Kenapa ya? Soalnya di sini kita itu beranggapan nantinya bakal ada 3 kolom gitu. Ini tuh nantinya kalau kayak gini. Jadi ini 2 kolom, ini 3 kolom, ini
2 kolom. Jadi kita hapus aja yang ininya, berarti biar sama semuanya. Oh, berarti kalau kayak gini, karena ini kan nanti digabung sama ini ya, itunya apa sih, barisnya. Jadi ke itunya ya udah, oh ini berarti 2 kolom, ini juga 2 kolom. Kayak gini. Nah, udah kan? Nah, berarti itu yang row span. Ada yang mau ditanyain juga kalau untuk yang materi row span ini, spanning yang awal gitu, penggabungan baris. Nggak ada ya kayaknya. Kita lanjut aja ya ke, kalau nggak ada, kita lanjut ke tabel cost span-nya untuk penggabungan kolom. Nah, penggabungan kolomnya itu gimana sih? Begini ya. Jadi, kalau gabungin kolom, ya tadi kan kita kalau yang ini, gabungin ini sama ini ya, ini sama ini. Si 854 sama 855 ini untuk yang row span. Nah, kalau misalnya call span, dia itu bakal gabungin si kolomnya, bukan barisnya. Kalau kita nggak, awal kita ya, struktur awal tabel itu kayak gini. Nih, struktur awal itu kayak gini gitu. Dia itu ada 2 baris dan ada 3 kolom. Tapi karena di sini nomor telepon itu ada 2 kolom di baris kedua, ya udah kita judulnya itu udah digabungin di match aja, digabungin aja gitu. Nah, caranya berarti kita harus ngegabungin ini kan. Nah, ngegabungin si gabungin antara kolom kedua sama kolom ketiga. Caranya kayak gini. Pakai call span. Di telepon berarti ini kan 2 kolom, si 2. Nah, sebelum di run, kalau kayak gini yang tadi saya bilang loh ya, kalau kayak gini, ini nggak dihapus yang kesininya, jadi dianggapnya itu teh punya ini tuh punya 4 kolom. Kalau ya tadi baris ya, maaf tadi itu harusnya baris bukan kolom. Itu ada 4 kolom. Ini tuh ada 4 kolom. Ini ada 3 kolom. Jadi otomatis nanti bakal ada yang kosong di sininya tuh. Soalnya nggak seimbang. Nah, beda dengan kalau misalnya kita dihapus gitu, si hapusnya. Kalau kita dihapus si hapusnya, nah nanti tuh belum di-save ya, sampai ya. Udah di-save. Nah, nanti itu dihapusnya ya sama gitu. Call span itu 2, berarti di sini di yang baris pertama sama ada 3 kolom. Di sini ada 3 kolom juga. Ini bakal rapi. Nah, itu untuk yang call span. Ada yang mau ditanyain dulu gak dari materi table spanning? Gak ada ya? Oke, masih banyak materinya. Oke, lanjut ke yang media. Media di sini maksudnya itu nanti kita di dalam tag HTML atau di dalam dokumen HTML kita juga bisa nyisipin gambar, video, audio, GIF. Nah, itu kita bisa nyisipin juga nyisipin di dokumennya. Nah, berarti gimana sih cara nyajiin gambar? Kalau untuk nyajiin gambar, kita itu bisa paket void element tag image atau img gitu kayak gini, tag image. Nah, terus di dalam tag image itu biasanya ada beberapa atribut yang digunain. Misalnya yang paling utama itu di sini harusnya ada atribut source dulu ya, src. Nah, itu untuk untuk nyimpan untuk penyimpanan URL, tempat penyimpanan URL, tempat si gambar itu atau nama bisa nama gambarnya atau bisa
dari mulai directory gambarnya sampai namanya gitu. Ini pokoknya pakainya source atau SRC. Terus ada yang alt atau alternatif. Ini tuh digunain untuk teks alternatif si gambar. Terus ada width itu tuh lebar gambar, height itu panjang gambar. Nah, style itu untuk apa ya? Definisiin style CSS. Nanti mungkin ya minggu depan atau kapan nanti kita bahas ke CSS. Ini ya struktur utama itu sebenarnya cuman yang paling sering digunain gitu di source sama alt atau alternative text. Kita langsung aja ke si image-nya kayak gimana. Lihat search ini. Search ini berisi nama image-nya apa, terus di situ ada penyimpanan foldernya. Kenapa harusnya bisa aja kita nulisnya kayak gini gitu di search kayak gini. Ini tuh kalau misalnya kita nyimpan si file PNG gambar itu dalam satu folder yang sama di sama si image-nya, image di ini kan. Saya itu menyimpan si press-nya itu ada di sini nih. Di media. Nah, ini. Di medianya ya. Berarti kita juga harus tulis foldernya apa, nama filenya apa. Nah, itu kalau untuk yang source. Kalau yang alt atau alternative text, dia itu bakal muncul kalau misalnya si gambar ini tuh nggak kedeteksi gitu, nggak ada. Baru dia bakal muncul si ininya, alternative text-nya. Kita lihat coba ya. Ini image nih. Muncul kan ya? Awalnya gambarnya muncul kan di ininya, berhasil kepanggil gitu. Terus si alternatif text-nya kayak gimana sih? Misalnya kita nih kayak gini lah. Nggak ada kan? Gambarnya itu nggak ke-load. Nggak ada. Nah, nanti si alternatif text itu bakal muncul di sini, press image. Nah, gini ya. Image. Misalnya tambahin alternatif. Nah, benar kan? Jadi alternatif text ini bakal muncul di si kalau misalnya si gambar itu gagal ke load, gagal dibuka gitu. Nah, kayak gini. Terus ada satu lagi nih, ada atribut. Contohnya misalnya ada atribut lain gitu. Misalnya gambar trash. Nah, fitur ini tuh untuk ngejudulin si ininya, si apa sih? Si gambarnya. Kalau Mas ingat kan tadi performa teks ya, yang pas bagian teks apa ya, teks yang ABBR, yang untuk singkatan, kan itu ada titel juga. Kan kalau titel itu di pas tadi juga, kalau kita misalnya nyimpan pointer kita di dalam apa ya, tulisan singkatannya bakal muncul di bawah kotak kecil kan, kepanjangannya pakai titel. Nah, di gambar juga sama. Kalau misalnya kita naruh pointer kita di dalam gambarnya, terus kita kita tulis atribut titel di dalam void elemen si image-nya, nanti bakal muncul kayak gini judulnya gitu. Kalau di dalam gambar press, kayak gitu ya. Itu untuk yang gambar. Selanjutnya untuk yang audio. Audio itu kita pakai menggunakan elemen audio. Elemen audio juga samanya ada tag pembuka dan juga ada tag penutup. Kayak gini. Kita lihat dulu ya audio. Nah, ini. Nah, penulisannya kayak gini di dokumen HTML-nya tuh. Jadi, ada elemen audio.
kayak gini, audio. Ada tag pembuka, ada tag penutup. Terus ada bagian source. Kayak gini. Tag source ini gunanya untuk nyimpan sumber audionya di mana, terus sama si tipenya apa, sama MP3. Nih, tipenya apa? Karena di MP3 ya udah tipenya MP3. Kita lihat ya. Nih. Nah, kayak gini kan kedengeran ya. Nah, itu gitu untuk audio. Terus mungkin kalian nanya gitu. Itu yang kok ada controls-nya gitu. Itu tuh apa? Cobain aja ya, kita ilangin dulu gitu. Perbedaannya biar bisa dilihat langsung. Hilangin aja kontrolnya. Nah, gak ada apa-apa kan di sininya tuh. Nah, kalau ada controls-nya, itu tuh buat ini. Buat adanya tombol ngeplay, volume. Nah, itu jadi ada kayak tombol untuk pengaturannya. Terus ada atribut lain juga, misalnya kita mau, pernah nggak sih kalian ke ini gitu, ke suatu halaman website, terus tiba-tiba ada musik keputer, padahal kita nggak ngeplay gitu. Nah, itu biasanya ditambahin autoplay si musiknya itu. Jadi kalau kita masuk, kalau kita ke halaman ini, kalau langsung ke play gitu si musiknya harusnya. Kenapa ya enggak ya? Coba di sini. Kok enggak ya? Itu banyak kalau pakai autoplay itu harusnya dia tuh langsung ini loh, apa ya? Jalan gitu musiknya tuh ngeplay otomatis. Kalau pakai search, yang pakai autoplay. Ini nggak tahu kenapa nggak bisa itu. Kayaknya karena di Chrome. Coba kita lihat di sini aja ya buat pastiin. Kalau di Chrome nggak bisa. Kalau browsernya Chrome emang diblok gitu sama Chrome-nya biar kitanya nggak kaget mungkin. Waktu itu pernah dijelasin sama Bu Ani. Iya kayaknya Maya. Oke. Cobain gak ya kita bukanya di browser yang lain. Ya, bentar. Kita cobain ya di yang lain. Ini bisa di Mozilla. Tadi ya, penasaran juga nih. Di Mozilla kita buka, cobain. Ini mah di mana ya? Nggak tahu. Di Microsoft Edge. Ini ada Mozilla nggak sih saya? Pokoknya kalian bisa cobain aja gitu. Ini saya juga penasaran sih. Ini nggak kebuka lama di saya. Lama ya, nggak kebuka. Nanti sambil nunggu si browsernya kebuka, nanti kita cobain lagi untuk yang autoplay ini ya. Mungkin untuk ini ya, kita coba dulu ke sekalian sama si videonya.
yang video. Nah, ini udah kebuka nih. Oke. Kita salin dulu URL-nya. Oke, masih lama ternyata. Masih loading. Oke, yang video dulu ya. Maaf. Nah, kalau yang sama kayak yang audio, sama banget. Bedanya apa? Bedanya yang audio itu nanti tag-nya itu audio, kalau yang video itu pakai tag video gitu. Ada video kayak gini. Nah, ini untuk yang ini sama ya, ada controls, ada autoplay juga sama sebenarnya bisa gitu. Kita cobain deh yang autoplay. Buka ya. Bisa nggak ya kalau di Microsoft Edge? Oh, nah, ya bisa kan langsung ke play ketika kita ngejalanin ini. Tuh. Langsung ke play kan? Walaupun kita nggak mencet play tombol play-nya gitu. Nah, itu untuk yang autoplay. Kita cosplay aja Mozilla-nya. Itu ya untuk yang autoplay. Yang video juga sama gitu. Nah, ya. Nah, ini yang video. Tetehnya yang tadi ya, kalau misalnya di Microsoft Chrome, di Chrome itu udah keblok itu sama Chrome-nya, nggak bisa ke autoplay. Jadi kalau di browser ini yang di Microsoft Edge bisa gitu, masih autoplay. Nah, terus yang video. Nah, kalau yang video juga sama ya. Gini. Pakai tag video, nanti kita di source RC-nya apa, terus tipenya apa, kan ini tipenya MP3. Jadi definisi aja kalian sama tulis aja sama kalian di sini MP3 gitu. Terus kalau misalnya ini cobain dulu, kita bisa di sini ya tanpa autoplay di video. Nanti muncul kayak gini kan, si videonya ada gitu. Ada kan di sini. Kita kata play gitu. Ini sininya. Videonya ada kontrolnya gitu, nggak autoplay. Beda lagi kalau nanti kalian tambahin autoplay gitu. Nanti kalau kalian tambahin autoplay, otomatis ketika kalian masuk ke halaman itu bakal nge-play sendiri aja si videonya. Nge-play sendiri tanpa kita mau. Nih, kayak gini. Ya nge-play sendiri ya, tanpa saya pencet play apapun gitu. Itu sama aja sama yang audio di video. Nah, terus di video itu kita bisa nambahin poster atributnya itu. Poster itu jadi sebelum masuk ke si videonya ya. Kan awal ini ya, misalnya di sini. Ini dulu deh. Nggak ada thumbnail lah ceritanya. Nah, poster itu bisa kita gunain thumbnail juga. Misalnya kayak kita di media, karena saya cuma ada satu gambar, kita pakai gambar ini aja. Nih, kalau kita udah pakai poster, tuh nanti di awalnya itu bakal muncul gambar dari itu yang video. Jadi, tapi kalau udah di play, dia hilang lagi aja. Nge-play si videonya. Nge-play si videonya kayak gini. Ya udah, ini bisa dipercepat, terus bisa diperlebar juga kayak gini, bisa tuh. Nah, ini kegunaan dari controls yang tadi. Kayak gitu ya. Gimana sih kalau misalnya kita nggak pakai control, si videonya kayak gimana? Udah, nggak ada apapun gitu. Bingung juga kita nge-play-nya kayak gimana. Kan nggak ada autoplay. Beda lagi kalau
ini pakai autoplay nggak ya? Saya lupa. Kalau ini bingung juga kan kalau nggak dapat kontrol. Beda lagi kalau kita di sini gitu. Karena kita udah set autoplay ya udah gitu, nggak ada kontrol nggak masalah. Udah langsung ke jalanin aja otomatis si videonya. Jadi lebih baik kalau kalian mau ngeset si video, kontrolnya jangan lupa gitu. Biar nanti si user juga bisa play sendiri atau mau nggak ada tombol-tombol apanya gitu. Di situ. Itu tuh yang video. Mungkin ada yang mau tanyain dari sini, dari yang media gitu, dari image. Oke, nggak ada kayaknya. Udah pada paham juga, bagus. Nah, materi selanjutnya itu ada hyperlink. Apa sih hyperlink gitu? Tautan. Jadi maksudnya di sini tuh nanti kita tuh bisa ngehubungin beberapa file HTML gitu, ada link-link gitu, atau kita juga bisa masuk ke halaman ke website orang lain. Nah, pakainya hyperlink atau tautan. Kayak gimana sih hyperlink? Nah, yang pertama ya. Jadi hyper itu gunanya itu pakai elemen anchor. Nah, kayak gini ya, elemen A. Tag elemen hyperlink. Untuk si strukturnya sendiri biasanya ada ref. Ref ini untuk si URL. Jadi nanti kita di sini bisa tulisin halaman mana sih yang mau URL-nya itu apa, kita tulis aja di refnya. Nah, atribut yang terpenting dari tag A ini adalah ref atribut yang menunjukkan link. The link text ada bagian yang terlihat di pembacaan. Ada link itu apa? Ini link text. Nah, ini akan dilihat oleh si kita user atau pengguna yang mengunjungi website kita. Nah, ini yang akan kita baca. Tuh. Ini kita ke contoh yang ada di sini dulu aja, Wek. Nah, ini contohnya ya. Misalnya contohnya itu, misalnya di sini kan ada tag A, tag ref, ada tag ref juga. Nah, di sini kita masukin kan URL-nya apa. Nah, yuk kunjungi UPI. Nah, kayak gimana sih? Oke, kita lihat di hyperlink. Nah, ini di sini. Judulnya apa ya? Judulnya dokumen ini. Nah, kan yang pertama nih. Kan ini ada tag A, ada tag ref. Ini tuh diisinya HTTP URL masuk ke websitenya UPI gitu. Ini yang akan dibaca yang tadi sebutin gitu. The link text itu ada bagian terlihat oleh pembaca. Jadi yang dilihat oleh pembaca itu ya cuma ini aja. Yuk kunjungi UPI. Yuk kunjungi UPI. Ya udah kita klik ya. Klik. Nah, masuk aja ke halaman UPI-nya gitu. Nah, ini gunanya link hyperlink di HTML gitu. Itu kan udah masuk. Okay. Nah, selanjutnya itu di dalam tag A sendiri itu ada target, ada atribut target. Nah, target itu atau apa sih gitu. Jadi nanti tuh kita ketika ngebuka halamannya, itu tuh kita mau di mana bukanya, mau di halaman baru kah atau mau di halaman yang sama kah atau di mananya itu pakai target. Ini ada tag blank, tag self, parent, stop atau frame name kayak gini ya. Tapi yang biasa yang sering digunain itu tag blank sama tag self sih. Kalau tag self itu ya defaultnya gitu, kayak tadi kan nah ini kan nggak pakai apa ya. Nah, kayak tadi kita kunjungi UPI, dia tuh ngebuka dia di tab yang sama si ketika kita mencet linknya. Nah, itu targetnya self, jadi default gitu, nggak pernah definisiin biasanya. Atau mau definisiin juga nggak apa-apa sih. Target.
Self. Tuh. Sama aja sebenarnya di halaman-halaman itu dia itu kalau self. Jadi kebanyakan sih kalau untuk yang self nggak pernah ini gitu, nggak pernah ditulis si targetnya itu, udah gini aja. Default si target itu self. Nah, bedanya ini. Terus yang kedua itu ada tag blank. Nah, kalau tag blank bedanya kalau yang self itu dia ngebuka di tab yang sama. Kalau tag blank itu nanti dia bakal ngebuka di tab yang baru gitu. Misalnya yang ini yang mana ya? Yuk kunjungi UPI pada halaman baru browser. Nah ini ya. Yuk kunjungi pada halaman. Klik. Tuh dia bakal otomatis bikin tab baru aja gitu. Tuh beda tab gitu sama yang ini. Itu ya bedanya self sama blank. Tapi kebanyakan dua itu sih yang sering digunain tuh. Yang paling itu. Sebenarnya itu ada parent itu nanti ngelingnya itu ke, kalau kita pakai frame ada beberapa frame gitu nanti ngelingnya ke si frame yang paling atas itu, parent frame tempat si A-nya gitu. Terus ada top, terus ada frame name. Nah, terus di sini tuh ya di dalam HTML hyperlink ini ada apa ya? Ada dua jenis URL yang biasanya kita kenal, yaitu ada URL mutlak atau absolut dan ada URL relatif. Nah, apa sih URL absolut sama relatif itu? Kita lihat aja di sini. Di sini kan ada. Kalau URL absolut itu biasanya emang gitu dari apa ya? Tag HTTP gitu, hypertext transfer protokol gitu. Jadi komplit gitu. Cuma ditulis itu yang absolut sama mutlak URL. Kalau relatif biasanya dia ngakses dari dokumen HTML itu sendiri. Tuh, ngakses dari tautan lokal, tautannya halaman pada situs web yang sama gitu. Yang sama misalnya tadi kan yang ini nanti udah tahu kan dia bakal ke website yang UPI, dia udah beda dokumen HTML gitu atau beda website. Nah kalau ini dia tuh bakal relatif ya itu ya udah dia bakal ke halaman yang ada di dokumen itu sendiri gitu. Ini ya yang mana ya yang relatif. Itu dia bakal sama kan di sininya gitu, bahan sharing HTML script, ini image kayak gitu. Nah, kalau yang relatif yang tadi kalau yang absolut ya itu dia bakal ngebuka yang ini ngelink ke beda apa ya di situ beda situs web yang beda situs web itu malah ke situs web yang lain gitu kalau yang untuk absolut. Nah ini untuk contohnya udah tadi ya, udah contoh, udah. Nah ya, jadi selain diisi apa ya, diisi tulisan si A-nya itu, kita juga bisa nyisipin gambar gitu. Saya gambar itu pas kita ngeliat itu mau gambar aja, mau digambar gambar itu boleh. Nanti ya udah tinggal di tag elemen yang bagian kontennya yang tengah-tengah itu antara tag pembuka sama tag penutup, masukin aja tag image atau img-nya. Nih kayak gini contohnya. Ini tag pembuka ya, tag pembuka ini tag penutup. Nah di tengah-tengahnya itu diapit oleh tag pembuka tag penutup A, itu ada tag image. Jadi nanti ketika kita klik gambarnya, ya otomatis itu yang nge-link gitu. Kayak gini tuh contohnya. Terus selain itu juga ada yang namanya mail to ke alamat email. Ini sama ada yang telepon. Kayak gini yang jelasnya tuh nih. Apa sih kegunaan dari mail to sama telepon? Kalau kita lihat di sini kan email tuh. Jadi itu bakal langsung masuk ke email kita gitu. Apa ya? Bakal buka si email kita. Nah, ini ya. Tuh, bakal buka langsung ke sini email kita. Jadi langsung otomatis nanti si ngebuka ini loh, ngebuka kayak
kotak pesan gitu. Terus tapi saya belum ini. Pokoknya nanti kalian cobain aja ya, kalian nanti itu tuh bakal langsung ke kotak pesan gitu. Kalau misalnya telepon, kalau diklik dia tuh bakal langsung ke bagian telepon gitu. Tapi ini harus di HP kalau biasanya. Di HP ya. Jadi ada pembuatan kayak gini. Untuk telepon langsung gitu. Sama itu kirim email langsung. Kita bisa gunain pakai mail tuh, atau pakai tel. Gitu. Nah, oke, sebelum lanjut ke yang selanjutnya, materi selanjutnya, dari materi hyperlink ini ada yang mau tanyain dulu gak? Cukup ya, kayaknya udah jam 9, setengah 10 juga, ternyata nggak kerasa. Oke, langsung aja marinya ke yang selanjutnya, itu ada form atau formulir. Nah, untuk yang formulir itu ada beberapa elemen tag input, tuh ada banyak jenisnya, tipenya, bisa dibaca di sini sendiri ya. Tag inputnya kayak gimananya, ini text box, submit. Ini bedanya radio sama text box, bisa dilihat di sini bahwa kalau radio itu nanti dia bisa milih lebih dari salah satu dari banyak pilihan, jadi dia tuh hanya boleh milih satu aja kalau radio. Kalau text box nanti dia itu boleh milih lebih dari satu pilihan. Ini submit bisa buat untuk submit untuk nge-submit si formulir kita. Ini button. Ini untuk teks input yang tipenya teks. Nah, ini ya untuk contoh-contohnya. Nah, teks input teks untuk mendefinisikan field input single line teks, masukkan untuk mereview. Kayak gini lah. Ini ya banyak jenis input HTML tuh banyak banget, ada button, tipe color, datetime lokal, file, image, dan seterusnya sampai ke week. Time itu yang date aja bisa di ini gitu, bisa dipecah, bisa ke time, ke week-nya aja, atau month, atau ke month-nya, atau ke years, itu boleh dipecah gitu. Kalau untuk di ini tipenya aja tinggal kita ganti-ganti. Oh ya, terus ada juga yang tipe password, ada tipe email, kan banyak itu. Oke, ini untuk ini reset button. Oh ya, di dalam input tipe reset. Nanti kita cobain lah. Nah, ini ya untuk input date tanggal waktu. Oke, mungkin langsung ke sini aja mungkin ya. Kita baca di entry form. Nah, ini untuk entry form. Lupain dulu ya. Kita lihat di form. Ada isian formulir gitu. Ada ini tag name. Gini lah ya, ada ini date. Kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita apa ya namanya itu, dari sini dulu gitu. Ini name berarti kayak gini. Oh, ini input tipe teks. Ini berarti tipe date. Jadi di sini lengkap, ada month, ada date, ada years juga. Terus ini email. Ini text area. Text area itu ini jadinya bisa ini loh, fleksibel gitu, bisa digede-gedein, kecilin, gedein. Itu text area. Ini telepon. Ini apa ya? Ini juga text area. Nah, ini tuh ini. Jadi radio button itu nanti nggak bisa milih lebih dari satu. Dia tuh udah di ini loh, dia hanya bisa milih satu aja. Kalau misalnya ini checkbox itu boleh lebih dari satu. Semuanya aja dipilih nggak apa-apa kalau checkbox. Nah, kalau yang kayak gini, ini biasanya pakai select option namanya tuh. Oke, kita lihat ya ke sininya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu ada label. Nah, label ini ya. Coba di sini. Oh ya, kenapa saya kok pakai tabel sih ininya gitu?
ini biar rapi aja kelihatannya, biar jadi serata antara label, titiknya, sama tag inputnya itu biar rapi, ya udah saya pakai label gitu. Nah, terus ini ya, jadi untuk form itu atau untuk membuat formulir, yang tag yang pertama itu kita gunain ada tag form kayak gini. Jadi tag form itu ngedefinisiin untuk si formulir. Nah, dalam tag form ini ada atribut yang bisa digunain itu. Yaitu ada action, sama ada method. Action itu buat apa? Jadi nanti kalau kalian udah kalau kita atau si user itu udah isi semuanya si formnya kayak gini. Inilah ya. Nah, kita di submit. Dan dia tuh maka masuk ke nih, lihat. Nge-submit, dia tuh bakal menuju kemana gitu, tujuannya. Itu yang ke action. Terus kalau method apa sih? Nah, metode ini ada 2, ada post sama ada get sebenarnya. Jadi metode itu ada yang post sama get. Kita bisa milih gitu, mau yang post atau mau yang get. Bedanya apa? Beda dari si ini aja sih. Kalau yang ini kan pakai post ya. Ini kan sudah isi. Terus kita mau kalian perhatiinnya di URL. Kok ngereset sih? Kita isi ulang aja lah ya. Isi cepet aja, misalnya kayak gini ya. Submit aja. Nih lihat, di URL-nya dia tuh nggak ada apa-apa kan? Kalau post langsung aja gitu sini. Beda kalau misalnya kita pakai get. Kalau metodenya itu pakai get, ketika kita nge-submit, refresh dulu berarti. Kita nge-submit ya. Submit. Tuh lihat, data kita itu bakal disimpan di URL. Semuanya data yang isiannya. Mulai dari ini size-nya, terus ada email, date birthday, terus ada nama, itu semuanya bakal ditaruh di ini gitu, di URL-nya. Jadi kalau kita disuruh ngisi data yang emang private terus butuh keamanan tinggi, kita jangan gunain get itu. Biasanya post itu digunain tuh kayak ngirim-ngirim formulir, terus untuk login, bisa pakai post. Kalau get itu biasa kita pakai yang untuk searching gitu loh. Gitu. Jadi yang emang kayak untuk search engine gitu. Jadi yang sekarang kan kita kalau searching nih di Google kayak gini misalnya. Apa ya? Post form HTML. Nah, misalnya kalau search itu baru bisa dipakainya tuh kayak search kayak gitulah, menu-menu search engine lah. Kalau yang untuk get, nah terus yang selanjutnya itu bisa lah ya untuk tag heading gitu. Oke, tadi saya lupa ya untuk yang tag heading nggak dijelasin. Pokoknya di itu ada namanya, kalian bisa lihat dulu di sini ya. Jadi di HTML tuh kayak ada tag heading gitu untuk ukuran judul. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk tag headingnya gitu. Ada 6 macam kayak gini ya. Kalian bisa lihat, kalau untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini aja ya. Belajar. Luar juga kan suka ada ya untuk kayak
judul 1, judul 2, judul 3. Nah, di HTML juga sama ada gitu. H1 sampai H6 itu yang paling kecil, H6 paling gede itu H1. Jadi kita pakai H1 gitu untuk judulnya. Ini tag paragraf. Terus, nah di sini kita pakai field set. Field set itu untuk apa? Buat apa sih kok pakai field set? Nah, di sini ke entry. Nah, untuk ngebuat garis kayak gini, garis kotak kayak gini di antara inputan gini, untuk bikin tulisan contest entry information di antara garis field setnya, kita pakai legend, tag legend contest entry, bener kan? Tag legend contest entry information. Tuh, contest entry information. Nah itu tuh field set. Jadi untuk garis kayak gini sama untuk legendnya untuk di sini gitu. Terus ada tag ini, terus ada tag label for nama. Nah, for ini diisi ke sesuai name-nya gitu, name dari tag inputnya. Jadi kalau misalnya ini tuh untuk birthday, birth date gitu. Oh, jadi ini tuh kita birth date. Berarti nanti tuh si label ini malah bukan nunjukin ke sini gitu, malah nunjukinnya nanti ke sini. Gitu ya. Itu sesuaiin ininya sama si yang nama atau nama si tag inputnya gitu, ID atau ID si tag inputnya kayak gitu. Si name, terus ini tag input tipe teks. Kan tadi yang saya bilang ya, kalau nama itu tipe teks. Nah, ini nama tipe teks. Untuk nama itu tipe teks, terus nanti ini kan tipe date. Nah, tipe date kayak gini, ada tanggalnya itu mulai dari tahun, tapi biasanya ini ngikutin format dari si device kita, nggak semuanya nggak semuanya bulan dulu, tanggal dulu, tahun dulu. Ada juga yang tanggal dulu, bulan, tahun kayak gitu. Itu diikutin dari si format device kitanya. Terus untuk yang address, nah ini test area ya, kita lihat. Oh ya di sini tuh, oh ya, nah di tag input tuh selain ada atribut ini dulu, ada juga atribut name, ada juga atribut ID, ada juga ini atribut required. Required di sini berarti menunjukkan bahwa si inputan itu atau formulir input itu harus diisi, nggak boleh kosong. Terus kalau kosong gimana? Nah, kalau kosong kayak gini misalnya tuh, yang nama itu kan di set ya, required kalau nggak salah. Nah, kayak gini kan di set ya. Kita nggak bisa submit, bakal ada kayak alert gitu, please apa itu, please fill out this field. Nah kayak gitu, itu kegunaan required. Sebenarnya tuh kayak form handling gitulah, validation itu teh, itu validation formnya kayak gitu. Terus kalau ini ya lanjut ke test area. Nah, test area itu bedanya kalau
maaf ya tadi keluar kayaknya. Itu cuma tadi terakhir, mungkin sedikit aja bahasan dikit lagi, udah ini selesai gitu. Lanjutin dikit lagi, udah selesai. Maaf ya teman-teman. Nah itu mungkin ya untuk yang form gitu. Banyak lagi sih untuk yang kayak atribut-atribut formnya kayak gimana, placeholder, terus kita juga di sini bisa nentuin juga kadang untuk placeholder tuh maksanya segimana, minimalnya gimana, itu ada di atribut-atribut si formnya. Kayak gitu. Itu selebihnya banyak sih ya. Mungkin apa ya? Nanti kan bisa explore sendiri aja ya untuk cari atribut apa lagi sih banyak banget gitu, nggak mungkin dibahas sekarang, udah jam 9:30. Terus udah selesai juga ya, sampai ke ininya juga. Oh ya, ini sudah ada jenis file, ada search. Nanti search kayak gini ya, ada kayak search, terus ada range, rentang, biar kalian ini aja ya, ada nomor. Ada nomor itu, jadi nanti nggak bisa ini loh, nggak bisa si pengguna yang si form kita nggak bisa ngikutin sign nomor, terus ada telepon, ada range rentang, nanti ini bisa sampai mana, minimalnya berapa, maksimalnya berapa gitu. Ini tuh rentang, ini yang search atau pencarian, terus ini tuh yang jenis inputnya atau file, jadi kita bisa pakai choose file gitu loh. Nah ini pakai yang tipe file. Nah mungkin untuk pertemuan sekarang gitu, sampai di situ dulu aja sih. Walaupun banyak banget itu tag-tag dari apa ya? Dari HTML-nya sendiri. Ini tuh hanya baru benar-benar dasar banget. Kalian nanti bisa search search sendiri ya, cari-cari sendiri gitu. Kalian bisa tadi yang saya bilang gitu, kalian bisa main ke web ini gitu, ke Web3 School. Di sini udah banyak banget, udah ada tutorial, kalian bisa langsung nulis sendiri gitu. Untuk mempermudah kalian juga. Mungkin dari situ dulu aja sebelumnya nih, sebelum saya tutup. Ada yang mau tanyain dulu gak? Atau kayaknya udah pada ngantuk deh, udah jam 10 juga. Udah mendingan gak ada yang tanyain nih. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, gak ada. Oke, saya tutup ya. Oke, makasih. Saya tutup dulu sampai sini. Makasih banyak ya udah dengerin tuh. Kalau ada yang kurang jelas maafin, kalau kecepatan maafin juga, kalau ada yang salah-salah maafin. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar ya ini. Makasih, bentar ya ini akan ngasih imbauan dulu bentar ini mah. Ya tadi terima kasih Tedwi udah ngasih nyampein materi itu. Meskipun tadi udah terlalu lama dan juga ada losingnya juga. Nah mungkin buat apa? Tadi belum ada tugas ya ini. Tedwi? Belum, Kang. Oh belum ya. Mungkin nanti itu menyusul ya buat tugas. Kalau misalkan mungkin belum ada tugas sampai pertemuan berikutnya, ya paling siapin aja gitu, bikin jurnal tentang materi yang kita pelajari gitu di pertemuan hari ini itu apa aja gitu. Ya. Terus buat kalau misalkan tadi ada yang nanya gitu, ini recordnya nanti bakal di-upload kemana? Ya nanti sama kita itu nanti bakal di-upload ke YouTube Auschwitz, jadi nanti bisa pantengin aja gitu di situ. Oke. Ya, dari Kang, pengumuman cukup sekian saja. Ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.